Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak, Ibu, guru SDMI yang berbahagia yang hadir di acara ini. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam selalu mari kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Yang ketiga, kami sampaikan ribuan terima kasih atas atensinya Bapak Ibu semuanya dan juga atas partisipasinya telah hadir dan mengikuti acara yang kami adakan oleh MTSN 1 Jember yang diberi judul The Moses. Dalam hal ini, acara ini memang sengaja diadakan untuk memperingati hari ulang tahunnya madrasah ini, insya Allah yang ke-52. Dengan harapan kita menyebarkan kebaikan dari madrasah ini untuk menggali potensi dari anak-anak didik kita, terutama yang masih ada di tingkatan SDMI, untuk menunjukkan kebolehannya ataupun ketangkasannya dalam mengikuti lomba-lomba nanti. Kami berharap lomba ini merupakan ajang untuk prestasi, dan insya Allah kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, anak-anak kita persiapkan, insya Allah ada hal yang dapat dirasakan oleh anak itu, diantaranya satu, merasa juga mereka itu potensinya diperhatikan oleh gurunya, dan yang kedua pengalaman, karena dalam lomba itu banyak pengalaman yang dialami oleh siswa-siswi kita, sehingga dengan memberikan pengalaman, mengajak dan mendaftarkan atau mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh madrasah atau sekolah, khususnya yang ada di MTSN 1 ini, insya Allah putra-putri Bapak akan semakin pede, artinya percaya diri dalam menghadapi situasi. Dan kami berharap dalam acara technical meeting ini nanti bisa dirumuskan tata cara dan juga pelaksanaannya, sehingga nanti hasilnya bisa transparan dan bagus, tidak ada kendala-kendala karena sudah dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Dan bila mana ada hal yang perlu ditanyakan, kami siap memberikan jawaban dan juga keterangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti ajang prestasi di MTSN 1 Jember ini. Mudah-mudahan semuanya sukses dan bermanfaat ke depannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para peserta lomba The Moses yang dalam rangka memperingati hari ulang tahun madrasah yang ke-52, para ofisial, para guru pembina yang sangat saya hormati, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan technical meeting meskipun dalam jarak yang bermacam-macam. Ada yang jauh dari madrasah, ada yang dekat dengan madrasah, bahkan ada yang dari lain daerah. Tetap harus kita syukuri agenda kegiatan tahunan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini masih tetap bisa kita jalani. Untuk itu, saya sebagai Ketua Panitia The Moses 52 ini
saya akan sampaikan beberapa ketentuan umum terkait lomba-lomba yang ada di sini. Ketentuan umum yang pertama, peserta adalah siswa SD ataupun MI se-Kresdenan Besuki yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Jember. Jadi selebihnya itu tidak bisa kami layani untuk ikut berpartisipasi dalam lomba ini. Yang kedua, peserta atas nama delegasi sekolah atau madrasah atau atas nama pribadi. Jadi peserta ini boleh mendaftar atas nama pribadi, boleh mendaftar atas nama madrasah. Kalau misalnya ada kesulitan dalam mengupload surat keterangan dari madrasah atau dari sekolah, bisa dengan mengupload misalnya rapot atau surat keterangan yang lainnya. Pasti nanti akan kami terima. Peserta diperbolehkan mengikuti lebih dari satu cabang lomba. Jadi bagi siswa yang bersemangat untuk mengikuti lomba, bisa mengikuti lomba lebih dari satu cabang lomba. Oleh karena di sini waktunya sangat banyak. Kita mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Nanti kita akan jelaskan perinciannya. Dan seandainya terjadi nilai yang sama ketika mengerjakan secara online, kok nanti dikoreksi oleh para pembina yang ada di sini, kemudian kok ada nilai yang sama, kemungkinan juga akan mengambil waktu yang lebih awal. Oleh karena kita tidak bisa menemukan apapun data secara online selain dari data yang lebih dahulu masuk. Sehingga kebijakan seandainya ada nilai yang sama, maka akan diambil waktu tercepat menyelesaikan itu pukul berapa. Berikutnya, peserta harus memakai pakaian yang sopan, meskipun bebas tapi sopan pada saat finalnya nanti. Masing-masing kompetisi diambil juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2. Jadi ada 5 orang terbaik nanti yang akan kita ambil menjadi juara. Setiap peserta mendapat piagam penghargaan. Jadi juara 1 sampai 5 tadi itu semuanya akan mendapatkan piagam penghargaan. Kemudian untuk juara 1, nominal juara bisa kalian lihat berada di brosur itu berapa jumlah beasiswa yang akan kalian terima. Kemudian trofi berbeda yang harapan 1 dan 2. Nanti harapan 1 dan 2 ada piagam. Ya, ada piagam dan insya Allah kita usahakan ada juga trofi. Insya Allah akan kita usahakan. Kemudian pelaksanaan technical meeting pada tanggal 27 Februari 2021 melalui channel YouTube MTSN 1 Jember. Bagi official dan peserta didik yang tidak menonton, ya kalau tidak nonton berarti dianggap setuju. Hadiah berupa trofi, uang pembinaan, beasiswa pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk juara 1 akan mendapatkan trofi, sertifikat atau piagam, uang pembinaan sebesar Rp750.000, beasiswa pendidikan, bebas uang infak bulanan selama 12 bulan. Untuk juara 2, trofi, sertifikat, uang pembinaan sebesar Rp650.000, beasiswa pendidikan bebas uang infak selama 6 bulan. Juara 3, trofi, sertifikat, uang pembinaan sebesar Rp500.000, beasiswa pendidikan bebas uang infak bulanan selama 3 bulan. Dan ini uang cash, ya, untuk biaya pembinaan itu adalah uang cash. Tidak berlaku syarat ketentuan
Jadi ketika siswa itu juara, misalnya juara 1 akan dapat trofi, akan dapat sertifikat, uang pembinaan. Kalau dia nanti masuk ke MTS 1, maka dia akan mendapatkan beasiswa, ya, bebas uang bulanan selama 1 tahun untuk juara 1. Jadi yang syarat ketentuan berlaku itu adalah beasiswa pendidikannya saja. Kalau trofi, sertifikat, dan beasiswa uang pembinaan, tetap cash akan diberikan ketika penyerahan, ketika final dinyatakan menang dan diserahkan. Selebihnya itu kalau mau masuk kepada MTS kita, MTS 1, maka ada beasiswa pendidikan bebas uang bulanan. Kalau juara 1 sampai 1 tahun, juara 2 6 bulan, setengah tahun, tapi kalau juara 3 di sini cukup 3 bulan. Baik, untuk harapan 1 dan 2, betul kami sudah sebutkan tadi, trofi dan sertifikat. Untuk uang pembinaan dan beasiswa ketika masuk ke sini tidak dapat. Waktu pelaksanaan lomba Senin tanggal 1 Maret 2021, Olimpiade Matematika babak penyisihan dan pengumuman peserta lomba lolos ke babak final. Jadi pada tanggal 1 nanti mengerjakan secara online, kemudian dari hasil ya seleksi tersebut diumumkan siapa-siapa yang berhak untuk masuk ke babak final. Babak finalnya itu pada tanggal 8, pada hari Senin berikutnya. Berikutnya pada hari Selasa, pada 2 Maret 2021, Olimpiade Matematika terintegrasi, babak penyisihan dan pengumuman peserta yang lolos ke babak final. Sama, nanti hari Selasa IPA terintegrasi juga akan masuk penilaian. Setelah penilaian nanti diumumkan siapa saja yang lolos, siapa saja yang tidak lolos. Kalau lolos berarti harus mengikuti babak final pada tanggal 8 Maret pada hari Senin berikutnya. Untuk hari Rabu dan Kamis pada tanggal 3 dan 4 Maret tahun 2021, di sini kesempatan 2 hari untuk upload video. Karena ini cabang lombanya adalah cabang non-akademik yang meliputi puisi, pidato bahasa Indonesia, tartil, tahfidz. Ya, jadi ada 4 cabang lomba ini yang harus divideo, kemudian diupload ke sosial media. Kalau punya channel YouTube silahkan, kalau punya Facebook silahkan, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya bisa dipakai, diupload ke sana. Kemudian linknya itu dikirimkan ke kita. Nanti pada tanggal 6 Maret, tepatnya hari Sabtu, kita akan umumkan siapa-siapa dari video tersebut yang berhak lolos ke babak final. Ke babak final pada tanggal 8 Maret, pada hari Senin berikutnya. Untuk pada tanggal 8 Maret, hari Senin, ini final cabang lomba akademik dan non-akademik, ya. Kemudian yang perlu dijelaskan lagi bahwa kami menjuri siswa yang lomba kepada kita itu menggunakan 2 juri. Setidaknya ada 2 juri. Kalau pesertanya banyak maka akan menggunakan 4 juri. Yang harus kalian pahami adalah 1 orang dari internal kita, madrasah kita, guru dari madrasah kita, kemudian 1 orang eksternal dari tim ahli, misalnya orang yang ahli di bidang tartil, maka dia akan menilai peserta lomba. Sehingga harapannya dengan 2 orang juri tersebut terjadi keseimbangan, ya, tidak terjadi berat sebelah, tapi seimbang, objektif.
Itu yang dilakukan. Hal-hal yang terkait dengan teknis lomba akan banyak dipaparkan oleh masing-masing koordinator lomba yang sudah kami sebutkan tadi. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Alfiah, Koordinator Lomba Matematika Demoses 52 MTSN 1 Jember. Nah, di sini saya pertama kali mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah memilih lomba matematika pada Demoses 52. Saya sangat salut kepada kalian karena kalian tetap berprestasi meskipun di era pandemi. Adik-adik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang pelaksanaan lomba matematika Demoses 52. Yang pertama yaitu tentang waktu pelaksanaan. Untuk lomba matematika ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Jangan lupa ya. Kemudian untuk babak penyisihan ini dilaksanakan pada pukul 10 sampai pukul 11. Untuk babak penyisihan, link yang akan kalian gunakan untuk mengerjakan soal itu akan dikirim melalui grup WhatsApp. Kemudian untuk pelaksanaan babak final itu dilaksanakan hari Senin tanggal 8 Maret 2021. Untuk bidang studi matematika ini ruang lingkup materinya meliputi bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, statistika dan peluang. Semua materi ini tentunya sudah pernah kalian dapatkan selama kalian belajar di SD atau di MI. Di sini maksudnya matematika terintegrasi, yaitu soal-soal matematika ini banyak sekali mencakup kehidupan sehari-hari, baik itu di bidang ekonomi, di bidang agama, maupun di bidang sains. Nah, kemudian ini kami integrasikan menjadi sebuah soal yang nanti akan kalian kerjakan pada saat lomba. Kemudian yang kedua, mengenai ketentuan kompetisi, pada babak penyisihan, anak-anak nanti mengerjakan soal berbentuk pilihan ganda sebanyak 40 soal. Waktu pengerjaannya 60 menit, yaitu dimulai pukul 10 sampai pukul 11. Tidak ada perpanjangan waktu, sehingga usahakan sebelum jam 10 kalian sudah standby, sudah siap HP yang akan digunakan untuk lomba. Kemudian juga jangan lupa paketannya juga harus ada. Kalau nggak ada paketannya ya nggak bisa nanti mengerjakan soal secara online. Kemudian juga cari sinyal yang bagus supaya mengerjakannya tidak ceket-ceketan, ya biar lancar. Dan kemudian juga pada waktu pengiriman jawaban itu juga lancar. Tuh. Kemudian untuk aturan penilaian, penskorannya yaitu berbeda tiap butir soal. Di sini soalnya ada 3 kategori, yaitu kategori mudah, sedang, dan sulit. Soal mudah itu ada 10 soal, skornya masing-masing 5. Kemudian untuk soal sedang itu ada 20 soal, itu skornya masing-masing 10. Kemudian untuk soal yang sulit itu ada 10 soal, skornya masing-masing 15. Kalau jawabannya salah, kalau jawabannya kosong, itu tidak ada nilainya atau nilainya 0. Jadi yang dinilai hanya jawaban yang benar. Kemudian untuk babak final itu kalian nanti akan mengerjakan soal pilihan ganda. Ada 10 soal yang akan dikerjakan pada waktu final dan waktu pengerjaannya 60 menit. Skornya juga berbeda pada tiap butir soal, tergantung tingkat kesulitan soal. Kemudian dari babak penyisihan, siapa nanti yang akan mengikuti final? Nah, ketentuannya yaitu peserta yang masuk babak final adalah 10 dari jumlah peserta dengan nilai tertinggi. Jadi nanti pada waktu babak penyisihan itu kami skor, kami ranking, kemudian
10 nilai tertinggi itu yang akan masuk ke babak final. Dan pelaksanaan final seperti yang saya sampaikan tadi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 bertempat di MTSN 1 Jember. Jadi kalian yang masuk final harus hadir ke MTSN 1 Jember untuk mengerjakan soal pada babak final. Kemudian untuk penentuan juara adalah 5 finalis dengan nilai tertinggi pada babak final. Jadi ada juara 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2. Kemudian jika terdapat nilai yang sama pada waktu babak final, maka yang berhak menjadi juara adalah peserta yang nilainya lebih tinggi pada babak penyisihan. Pada waktu pelaksanaan final, kalian hadir ke MTSN 1 Jember memakai baju bebas, sopan dan rapi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang teknis pelaksanaan Olimpiade Matematika Demoses 52 MTSN 1 Jember. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Misrai Faruk. Di sini saya sebagai koordinator bidang lomba IPA Demoses ke-52. Di sini saya akan menjelaskan teknis pelaksanaan lomba cabang Olimpiade IPA. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mendaftarkan di cabang Olimpiade IPA ini. Semoga nanti kalian bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan sukses. Untuk pelaksanaan di cabang Olimpiade IPA akan saya bacakan beberapa petunjuk pelaksanaannya. Petunjuk yang pertama yaitu adalah kisi-kisi yang mengacu kepada KSM 2020 atau kompetensi sains madrasah. Di sini akan dibahas beberapa materi. Yang pertama ada keterampilan sains dalam metode ilmiah, klasifikasi makhluk hidup, tata nama spesies, dasar ekologi, anatomi dan fisiologi makhluk hidup, permasalahan lingkungan, perkembangan teknologi terkini, mekanika, sistem tata surya, kelistrikan, zat padat, cair dan gas, suhu dan kalor, cahaya, energi dan gaya, yang terintegrasi dengan agama. Jadi untuk pelaksanaan Demoses ke-52 tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena kita terintegrasi dengan soal agama, tetapi tetap poin utama yang kami perlombakan adalah di bidang IPA. Di babak penyisihan, bentuk soal berupa soal pilihan ganda dengan jumlah soal 40 butir. Waktu pengerjaannya adalah 60 menit. Sengaja kami batasi agar kalian lebih merasakan atmosfer kompetisi walaupun dilaksanakan secara online. Kemudian setiap skor soal memiliki skor yang berbeda. Nah, di sini nanti akan kami bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada kategori mudah, kategori sedang, dan juga ada kategori sulit. Sedangkan untuk jawaban yang salah ataupun jawaban yang kosong bernilai 0. Jadi silahkan dibaca petunjuknya saat mengerjakan secara online dengan baik. Kemudian untuk babak final, bentuk soal juga berupa soal pilihan ganda dengan butir soal 20 soal. Waktu pengerjaan 60 menit dan ini kami undang ke MTS Negeri 1 Jember secara langsung. Untuk pelaksanaan babak penyisihan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 10.00 sampai 11.00. Jadi dipersiapkan bagi peserta untuk 30 menit sebelum pelaksanaan sudah harus siap, baik dari penggunaan
HP ataupun menggunakan laptop, dan juga ingat jaringan harus sinyalnya harus kuat sehingga kalian bisa melaksanakan babak penyisihan dengan lancar. Untuk babak final di sini akan kami ambil 10 peserta terbaik. Kemudian akan kami undang ke MTS Negeri 1 Jember. Peserta sudah mempersiapkan diri minimal 30 menit sebelum kompetisi dimulai untuk babak final. Nah, sehingga diharapkan sebelum pukul 8 peserta sudah ada di MTS Negeri 1 Jember. Peserta harus memakai pakaian bebas sopan pada saat final. Masing-masing kompetisi atau lomba akan diambil juara 1, juara 2, juara 3, serta harapan 1 dan harapan 2. Setiap peserta dan juara akan mendapatkan piagam penghargaan. Demikian teknis pelaksanaan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan ini cukup jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jember, Bapak Ibu ofisial lomba Demoses ke-52 yang saya hormati pula. Hadirin yang berbahagia, perkenankan pada kali ini saya akan membacakan juknis lomba baca puisi. Ketentuannya sebagai berikut, mengacu pada yang pertama adalah ketentuan umum. Kami mengusung tema lomba pada Demoses ke-52 tahun 2021, yaitu bertemakan sehat dan berkarya di masa pandemi COVID-19. Ketentuan umum yang kedua, peserta lomba baca puisi secara online adalah pelajar SD dan MI Sekarasidinan Busekwi. Yang ketiga, sifat lomba individu atau perorangan, bukan kelompok. Yang keempat adalah ketentuan dalam berkompetisi. Ada 2 babak, yang pertama adalah babak penyisihan, yang kedua adalah babak final. Ketentuan di dalam babak penyisihan diharapkan setiap peserta wajib membacakan 1 puisi yang telah disediakan oleh panitia lomba. Waktu penampilan maksimal 5 menit, meliputi persiapan dan penampilan. Kemudian peserta wajib mengupload video pembacaan puisi tanpa proses edit. Penguploadan dimulai dari tanggal 3 sampai dengan 4 Maret 2021. Untuk ketentuan pada babak final, setiap peserta harus hadir 30 menit sebelum pelaksanaan final dimulai, yaitu tanggal 8 Maret 2021. Kemudian pada saat babak final ini, peserta membacakan 1 puisi pilihan yang telah disediakan oleh panitia dan 1 puisi bebas pilihan peserta sendiri. Itu untuk ketentuan babak final. Kemudian ketentuan selanjutnya, pemenang ditentukan juara 1, 2, 3 dan harapan 1 dan 2. Ini di babak penyisihan. Dengan prosentase nilai 100% penilaian dari Dewan Juri. Keputusan Dewan Juri di dalam penilaian ini bersifat mutlak
tidak dapat diganggu gugat. Selanjutnya, aspek di dalam penilaian. Ada 5 aspek dalam penilaian lomba baca puisi kali ini. Yang pertama adalah penjiwaan atau penghayatan. Yang kedua, vokal. Vokal meliputi artikulasi, intonasi, karakter suara, dan tempo. Yang ketiga, kekuatan. Kekuatan di sini adalah power suara. Yang keempat, gerak. Yang dimaksud gerak di sini adalah mimik atau gestur. Kemudian aspek penilaian yang kelima, totalitas. Di dalam totalitas ini meliputi penyajiannya secara lisan, ekspresinya, fisik, dan keutuhan dari penyajian. Nah, itu aspek penilaian di dalam lomba baca puisi baik babak penyisihan maupun babak final. Untuk skala atau rentang penilaian yang kita berikan adalah 30 sampai dengan 100%. Artinya, jika peserta di dalam penjiwaannya kurang, maka akan mendapatkan nilai 30. Jika cukup, maka akan mendapatkan nilai 70. Jika sangat baik, maka akan mendapatkan nilai 100. Begitu juga seterusnya. Artinya, begitu juga dengan aspek yang lainnya. Rintangannya adalah 30 sampai dengan 100%. Ketentuan selanjutnya adalah persyaratan. Nah, persyaratannya peserta wajib mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran secara online. Yang kedua, saat penampilan peserta memakai seragam alma mater sekolah atau madrasah masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, ketentuan khusus. Dalam pembacaan puisi, peserta tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan alat pengiring, baik dimainkan sendiri maupun orang lain. Contoh misalnya diiringi dengan musik atau diiringi dengan gitar, tidak diperkenankan. Ya, harus alami. Kedua, dalam membacakan puisi, peserta tidak diharuskan menyebutkan identitas nama lengkapnya. Kan tetapi mengangguk kemudian membacakan judul puisinya dan karya dari puisi tersebut. Perhatikan contoh berikut. Kerawang, Bekasi. Buah karya Khairil Anwar. Nah, jadi contohnya cukup judul puisinya, kemudian nama pengarangnya. Apabila ofisial lomba atau peserta lomba belum jelas mengenai juknis atau tata cara di dalam mengikuti lomba baca puisi, bisa menghubungi Ibu Mutamimah SPD. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan MTS Negeri 1 Jember dalam rangka Milad Matasa yang ke-52, yaitu Demoses, khususnya cabang lomba pidato bahasa Indonesia. Baik, saya selaku koordinator cabang lomba pidato bahasa Indonesia akan menjelaskan petunjuk dan teknis pelaksanaan lomba di babak penyisihan maupun di babak final. Yang pertama yaitu waktu dan tempat pelaksanaan lomba.
Untuk babak penyisihan dilaksanakan pada hari Rabu sampai Kamis tanggal 3 dan 4 Maret 2021 dengan cara mengirimkan upload atau video melalui link yang sudah di-share. Kemudian untuk babak final itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 pukul 7 sampai selesai, tempatnya di MTS Negeri 1 Jember. Adapun persyaratan peserta sudah dijelaskan di Juknis Umum. Kemudian ketentuan perlombaan. Yang pertama, untuk babak penyisihan, pada tahap penyisihan semua peserta mengirimkan video penampilan pidato. Nah, video yang dikirim itu hanya 1 kali pengambilan video tanpa jeda, tanpa proses editing, kemudian tidak membaca teks pidato. Kemudian yang ketiga, tampilan rekaman video diambil setengah badan dimulai dari pinggang ke atas. Setelah dilakukan penilaian pada babak penyisihan, diambil 5 peserta dengan penampilan terbaik untuk tampil di babak final. Adapun judul itu bebas, akan tetapi tidak keluar dari tema yang sudah ditentukan oleh panitia. Adapun temanya yang pertama adalah pengaruh pandemi COVID-19 pada dunia pendidikan. Tema yang kedua, dampak prestasi belajar siswa di era pandemi COVID-19. Kemudian tema yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan dalam masa pandemi. Dan yang keempat, peran pemuda dalam pembangunan bangsa dan kemajuan negara. Itu temanya. Kemudian untuk durasi tampil, baik di babak penyisihan maupun di babak final, itu maksimal 7 menit tanpa perpanjangan waktu. Setiap peserta harus menyerahkan naskah pidato, baik di babak penyisihan itu mengirimkan naskah pidatonya berbentuk file kepada panitia atau bisa langsung kepada koordinator. Kemudian di babak final, teks diserahkan kepada panitia dengan ketentuan teksnya diketik di kertas HVS A4, kemudian spasi 1,5, huruf yang digunakan itu Times New Roman, ukuran hurufnya 12, kemudian naskah pidatonya dibuat rangkap 3. Kemudian untuk ketentuan babak final. Nah, untuk ketentuan babak final itu temanya sama dengan babak penyisihan. Pada babak final ini, peserta tampil langsung di depan juri dan tidak diperkenankan membaca teks. Kemudian untuk pemenang itu diambil 5 besar, juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1 dan harapan 2. Tidak dibedakan putra dan putri, jadi 1. Kemudian untuk indikator lampu kuning itu persiapan pidato, kemudian lampu hijau itu memulai pidato, lampu kuning kedua persiapan mengakhiri pidato, dan lampu merah mengakhiri pidato. Selanjutnya, teknis penjurian. Adapun kriteria penilaian yang pertama adalah kesesuaian isi dengan tema pidato. Jadi isinya tidak keluar dari tema yang sudah ditentukan. Jadi isinya harus sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Yang kedua, kelancaran. Kemudian yang ketiga, ekspresi. Dan yang keempat adalah ketepatan bahasa. Berikutnya, pengumuman pemenang lomba disampaikan setelah lomba selesai dan setelah Dewan Juri mengadakan sidang. Untuk pemenang lomba diambil berdasarkan ranking tertinggi, total nilai yang diperoleh.
Bila terjadi jumlah nilai yang sama, maka penentuan pemenang ditentukan pada aspek-aspek berikut secara berurutan, yaitu kesesuaian isi dengan tema pidato, kelancaran, ekspresi, dan ketepatan bahasa. Juri bersifat independen dan keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Yang terakhir adalah tata tertib lomba. Ketika final, peserta harus hadir di tempat lomba 30 menit sebelum perlombaan dimulai. Kemudian urutan tampil lomba ditentukan berdasarkan undian saat registrasi. Nomor urut lomba diberikan saat registrasi. Kemudian setiap peserta harus mengenakan nomor lomba yang telah diberikan. Setiap peserta harus berpakaian muslim atau muslimah, tidak memakai tanda yang menunjukkan identitas SD atau MI asal peserta. Semua peserta harus tetap di tempat lomba selama perlombaan berlangsung. Setiap peserta akan dipanggil sebanyak 3 kali. Apabila pada panggilan ketiga yang bersangkutan belum hadir dan tidak ada konfirmasi pada panitia, maka peserta dinyatakan gugur. Official tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang lomba. Demikian petunjuk dan teknis cabang lomba pidato bahasa Indonesia. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Ibu Mulik Siswandani selaku Koordinator Cabang Lomba Pidato Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an, amma ba'du. Yang saya hormati para peserta lomba tartil, peserta officialnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kepada Allah atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga kita diberi nikmat berupa sehat, sehingga bisa mengikuti yaitu TM tentang lomba ulang tahun MTSN Jember 1 yang ke-52. Adapun ketentuan-ketentuan secara umum telah disampaikan oleh Ketua Panitia, maka mungkin lebih spesifik lagi akan saya menjelaskan, yaitu yang berkaitan dengan lomba tartil. Lah, di brosur sudah dijelaskan ya mengenai tata tertibnya, pakaiannya dan lain sebagainya. Yang perlu saya tekankan ya, yang perlu saya tekankan mungkin lebih mengarah kepada finalnya. Yang finalnya nanti ada 5 peserta putri dan 5 peserta putra ya. Kalau pada babak penyisihan itu lomba tartil, yaitu diambil surat atau juz 5-10 bebas, akan tetapi pada saat yaitu final ini akan saya lotre dulu nomornya, yaitu nomor ganjil dan genap. Jadi ganjil itu untuk putra, yang genap untuk putri. Sehingga nantinya pada saat final akan saya panggil sesuai dengan nomor yang sudah diterima oleh para peserta. Bagaimana suratnya?
Lah, biar betul-betul ini kualitas, maka pada peserta yang masuk final itu surat akan saya berikan atau makro akan saya berikan pada saat mau tampil, yaitu kurang lebih 1 menit atau 2 menit. Jadi pertama registrasi itu hanya mengambil nomor lutren atau undian, tetapi makroknya akan saya berikan pada saat mau tampil kira-kira kurang 1 atau 2 menit. Nah itu. Mengenai ketentuan yang lain sama, ya harus sopan, ya pakai busana muslim-muslimah. Lah ketika sudah sampai tempat lomba, maka ini akan ada indikator lampu. Lampu kuning yang pertama ini persiapan. Jadi saya perhatikan peserta lomba, kalau posisinya sudah siap, maka akan dilanjutkan indikator lampu yang kedua adalah lampu hijau. Lah, waktunya sama dengan babak penyisian, 3 sampai 4 menit. Akan tetapi ya nanti 3 sampai menit bukan berhenti sebelum atau belum sempurna atau belum sampai ayat. Nanti walaupun ada indikator lampu yang ketiga adalah yaitu persiapan, lampu kuning itu persiapan, lampu yang kedua, ini peserta sudah bisa mengira-ngira. Jadi kalau sudah lampu kuning ini akan mengakhiri, tapi belum. Peserta sudah bisa mengira-ngira saya bacanya sebagaimana. Lah, nanti indikator yang berikutnya lampu merah, maka ini sudah berhenti, akan tetapi jangan berhenti kalau belum sampai ayat. Nah, jadi harus disempurnakan dulu. Nah ini. Lah, pada saat perlombaan final ini tidak didahului dengan salam, langsung ta'awud. Diakhiri pun tidak dengan salam, langsung baca shadaqallahul adzim atau tasdik. Ini yang harus diperhatikan oleh peserta lomba tartil pada saat final. Saya tidak banyak berbicara masalah penyisian, insya Allah di brosur sudah jelas. Lah, bagaimana kalau nanti terjadi antara peserta lomba ada nilai yang sama? Jadi kalau ada nilai yang sama, maka saya ambil yaitu nilai tertinggi dari penilaian tajwidnya. Saya ulangi lagi, kalau ada nilai yang sama antara peserta lomba, maka akan saya ambil nilai yang tertinggi dari tajwidnya. Kalau masih terjadi kesamaan, maka nanti akan saya musyawarah dengan dewan juri untuk melakukan yaitu pelaksanaan yang kedua. Tuh, tapi insya Allah selama ini tidak ada yang sama sampai 2 kali, mungkin sama 1 kali itu sudah beda di tajwid. Itu yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan baik tutur kata dari kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kurang jelas nanti bisa melalui WA tanya langsung kepada kami. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami selaku koordinator lomba tahfidz pada kegiatan Demoses dalam rangka ulang tahun MTSN Negeri Jember 1 ingin menyampaikan jukbis khusus lomba tahfidz. Bapak Ibu dan anak-anak para peserta
lomba tahfidz yang kami muliakan. Kami jelaskan kembali dari juknis yang telah kami sampaikan secara tertulis. Jadi pada lomba tahfidz ini kemarin ada yang bertanya tentang materi lomba. Jadi materi lombanya adalah yaitu khusus pada surat-surat di juz 30 atau yang biasa dikenal dengan juz amma. Adapun mengenai sistem perlombaannya, maka kami sampaikan di sini ada 3 babak. Jadi yang pertama ada babak penyisihan, yang kedua babak semifinal yang diikuti oleh 15 peserta terbaik nantinya. Kemudian babak final yang akan diikuti oleh 5 peserta terbaik di antara 15 siswa yang telah lolos ke babak semifinal. Bapak, Ibu, dan para peserta tahfidz yang kami muliakan. Jadi untuk babak penyisihan ini modelnya mengirimkan video 2 surat pilihan, di mana kami telah menentukan. Jadi video yang dikirimkan nanti terdiri dari 2 surat. Adapun pilihan pada surat yang pertama, silahkan para peserta memilih salah satu di antara 4 surat. Yang pertama Al-Infitar, yang kedua At-Takwir, yang ketiga Al-Lail, yang keempat Al-Alaq. Silakan pilih salah satunya. Kemudian untuk surat kedua, kami juga telah menentukan silahkan memilih satu di antara 4 surat. Yang pertama surat Al-Mutaffifin, yang kedua surat Al-Buruj, yang ketiga surat Al-Insyiqaq, yang keempat surat Al-Fajr. Jadi pilihan surat kedua silahkan memilih salah satu di antaranya. Jadi videonya dilanjut ya, setelah surat pertama dibacakan, dilanjutkan surat kedua. Adapun penilaiannya nanti kami lihat, tentu saja video yang dibuat adalah video yang langsung ya. Jadi satu kali pembuatan itu tidak ada yang di-cut atau diedit ya. Dan nanti kami akan nilai keaslian dari video dari tim teknis kami, apakah video tersebut memang dibuat secara langsung satu kali atau ada pengeditan. Sehingga kalau ternyata ada yang diedit, maka ini akan jelas mengurangi penilaian. Kemudian setelah juri menilai dari video kiriman dari peserta, maka akan kami pilih 15 peserta yang terbaik. Ya, kami nilai bagaimana ruang lingkup penilaiannya terdiri dari kelancaran bacaan 40%, kemudian tajwid 30%, makharijul huruf 30%. Nah, setelah itu telah kami lihat videonya dan kami pertimbangkan di antara juri-juri, maka kami akan memilih 15 siswa terbaik untuk maju ke babak semifinal. Untuk babak semifinal, kami akan melakukan video call melalui WA, di mana pada saat babak semifinal itu ada 3 soal yang kami sampaikan kepada peserta, 15 peserta tersebut. Yang pertama yaitu membacakan satu surat penuh dengan surat yang sudah ditentukan oleh juri. Kemudian soal kedua dan ketiga melanjutkan ayat yang dibacakan oleh juri. Jadi juri nanti akan membacakan potongan ayat, kemudian akan kami nilai peserta untuk melanjutkan ayat tersebut. Setelah itu kami akan memilih 5 peserta terbaik untuk maju ke babak final.
Pada babak final yang terdiri dari 5 peserta tersebut, maka sama dengan pada babak semifinal, yaitu kami mengajukan 5 soal. Soal pertama yaitu membacakan 1 surat penuh yang ditentukan oleh juri. Kemudian soal kedua sampai kelima melanjutkan ayat seperti tadi. Kemudian selanjutnya untuk tata tertib lomba, jadi yang pertama ketika baik secara online maupun offline nanti lomba di tempat sini harus memakai busana muslim. Jadi itu ketentuannya. Kemudian ketika nanti babak semifinal, silakan nanti akan dihubungi oleh juri. Ya, insya Allah untuk yang pertama kami coba tes dulu di antara 15 peserta. Nanti tes nyambung apa tidak nomor HP-nya. Setelah itu, setelah ada kepastian nyambung, kami silakan ditunggu. Kami akan menghubungi pelaksanaan pada babak semifinal pada saat video call. Kemudian apabila dihubungi sebanyak 3 kali tidak ada respon atau jawaban, maka dengan menyesal peserta dinyatakan gugur. Selanjutnya bagi siswa yang telah masuki babak final yang terdiri dari 5 peserta, diharapkan hadir 30 menit sebelum perlombaan dimulai. Apabila peserta pada saat perlombaan dipanggil 3 kali kok tidak hadir, maka dinyatakan gugur. Kemudian yang terakhir, keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. Baik, demikian Bapak Ibu dan para peserta tahfidz yang dimuliakan oleh Allah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info terbaru, penutupan pendaftaran kompetisi The Moses diperpanjang hingga tanggal 27 Februari pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi, setelah kalian mengikuti technical meeting ini, kalian masih bisa mengajak teman-teman hingga sanak saudara kalian untuk bergabung dalam kompetisi ini. Jangan sampai terlewat ya. Demikian petunjuk teknis pelaksanaan kompetisi The Moses ke-52. Jika ada pertanyaan, silakan langsung menghubungi ke grup chat WA peserta The Moses. Mari kita junjung kompetisi yang adil, sportif, dan transparan. Mata sahabat bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.